5 sekawan, beraksi kembali. Bagian 1. Liburan Natal. Masa sekolah menjelang Natal tinggal seminggu lagi. Anak-anak perempuan di Gaylands School, sebuah sekolah internat putri di Inggris sudah tak sabar lagi menunggu saat mulainya liburan Natal. Pada suatu pagi ketika Anne hendak duduk di tempatnya untuk sarapan, dilihatnya ada sepucuk surat di atas meja. Surat itu dialamatkan padanya. "Hei, apa ini?" ujarnya pada Georgina yang duduk di sebelahnya. Georgina saudara sepupunya, dan satu sekolah dengan Anne. "Surat dari ayah. Padahal baru kemarin, ku terima surat dari dia dan ibu. Mudah-mudahan bukan kabar buruk," kata George. George itu Georgina, tetapi ia tak mau dipanggil dengan namanya yang asli, karena tak senang menjadi anak perempuan. Bahkan para guru di sekolah pun sudah ikut-ikutan memanggilnya dengan nama George. Georgina, atau George, memang tidak mirip anak perempuan. Rambutnya yang ikal dipotong pendek, sedang kelakuannya agak kelaki-lakian. George memandang Anne dengan was-was, sementara saudara sepupunya itu membaca surat. "Ya ampun, George, liburan ini kita tidak bisa pulang ke rumahku," kata Anne sedih. "Ibuku ketularan penyakit jengkering. Sebagai akibatnya ayah harus masuk karantina. Jadi di rumah tak ada orang, dan kita tidak bisa pulang." "Aduh, sayang," kata George. Ia merasa kasihan pada Anne. Tetapi juga kecewa, karena sebetulnya ibu Anne mengundangnya datang untuk berlibur di rumah saudara-saudara sepupunya selama liburan Natal itu. Ia dijanjikan akan diajak melihat bermacam-macam hal yang belum pernah dilihatnya. Misalnya saja pertunjukan pantomim dan sirkus. Ibu Anne juga hendak mengadakan pesta meriah, dengan pohon Natal yang cemerlang. Tetapi sekarang semuanya tidak jadi. "Apa kata abang-abangku nanti?" kata Anne. Maksudnya Julian dan Dick, kedua abangnya. "Mereka pun tidak bisa pulang. Kalau begitu kemana kalian selama liburan nanti?" tanya George. "Bagaimana kalau ikut aku saja, ke Pondok Kirin? Pasti ibu akan senang, jika kalian menginap di tempat kami lagi. Waktu kalian datang berlibur musim panas yang lalu, asyik sekali kita bermain-main." "Tunggu, biar ku selesaikan membaca surat ini dulu," kata Anne sambil meneruskan membaca. "Kulihat dulu apa kata ayah. Kasihan ibu, mudah-mudahan penyakitnya tidak parah." Dibacanya kalimat-kalimat berikut. Sekonyong-konyong ia berseru kegirangan. George dan teman-teman perempuan yang semeja dengannya memandang Anne dengan perasaan tak sabar. Mereka ingin tahu, mengapa ia tiba-tiba gembira. "Wah, George, kami memang akan menginap lagi di rumahmu. Tapi tunggu, sialan, benar-benar sialan. Selama liburan mendatang akan ada pelajaran tambahan. Ayah menghendaki bahwa kami didampingi oleh seorang guru pribadi. Di satu pihak agar ibumu tidak terlalu repot mengurus kami, dan di pihak lain untuk membimbing Julian dan Dick. Selama masa sekolah yang sekarang ini mereka 2 kali sakit flu. Jadi pelajaran mereka akan tertinggal." Seorang guru. Wah, menyebalkan. Kelihatannya aku juga harus ikut belajar pula. George kecewa. "Kalau orang tuaku melihat angka-angka raporku, mereka akan melihat bahwa aku sangat tertinggal dalam pelajaran. Maklumlah, baru sekarang aku bersekolah benar-benar. Banyak pelajaran yang belum pernah kuterima selama ini. Liburan macam apa itu, jika terus-menerus didampingi seorang guru pribadi," ujar Anne murung. "Kalau aku sendiri, kurasa angka-angka raporku akan bagus. Prestasiku dalam ujian baik. Tapi tak enak rasanya, jika cuma aku sendiri yang tak perlu belajar selama liburan. Tapi aku bisa saja pergi bermain-main dengan tim. Dia tak perlu belajar." "Oh ya, dia harus belajar," sahut George dengan segera. Ia tak senang mendengar bahwa Anne hendak pelesir tiap pagi dengan anjing yang sangat disayanginya itu. Sedang dia harus belajar keras bersama Julian dan Dick. "Ah, kau ini konyol, George. Masakan tim harus belajar," kata Anne. "Dia bisa saja duduk dekat kakiku, sementara aku belajar," kata George. "Rasanya akan lebih enak, jika tim ada di situ. Ayolah, cepat habiskan susismu. Sebentar lagi lonceng sekolah akan berbunyi, sedang kau sama sekali belum sarapan." "Untung keadaan ibu tidak sebegitu parah," kata Anne sambil cepat-cepat melanjutkan suratnya. "Kata ayah, dia sudah menulis surat pula pada Dick dan Julian. Dan pada ayahmu ia sudah minta tolong dicarikan seorang guru bagi kami. Ah, benar-benar mengecewakan. Aku bukannya tak senang akan pergi lagi ke Pondok Kirin, dan berkunjung ke Pulau Kirin.
Tapi bagaimanapun juga, di sana tak ada pertunjukan pantomim dan sirkus. Dan juga tak ada pesta-pesta. Akhir masa sekolah datang dengan cepat. Anne dan George sibuk berkemas. Sibuk sekali keadaan anak-anak yang hendak berlibur. Sekolah hiruk-pikuk, karena semuanya sudah ingin cepat-cepat pulang. Ketika bis sekolah yang besar datang untuk menjemput, mereka bergegas masuk. Kita ke Kirin lagi, ujar Anne. Ayo Tim, kau boleh duduk di antara aku dan George. Di sekolah mereka, anak-anak diizinkan membawa binatang-binatang kesayangan masing-masing. Tim, anjing keturunan campuran kepunyaan George, sangat disenangi seisi internet. Anjing itu juga tidak nakal. Kecuali sekali, ketika ia mengejar tukang sampah dan meremas pengki dari tangannya. Kemudian alat penampung sampah itu dilarikannya melintasi pekarangan sekolah, langsung sampai ke dalam kelas di mana George sedang belajar. Hanya sekali itulah Tim bandel. Aku yakin, rapormu pasti bagus, Tim, ujar George sambil memeluk anjingnya. Kita akan pulang. Kau senang? Anjing itu menggonggong, seolah-olah menjawab. Ia berdiri sambil mengibas-kibaskan buntut. Anak perempuan yang duduk di belakang mereka menjerit kaget, lalu berkata, George, suruh Tim duduk. Topiku terpelanting kena kibasan ekornya. Tak lama kemudian bis sudah sampai di London. Anne, George dan Tim diantar sampai ke kereta yang akan membawa mereka ke Kirin. Aku kepingin kedua abangku juga mulai libur hari ini, kata Anne sambil menghela napas panjang. Jadi kita bisa bersama-sama berangkat ke Kirin. Asyik. Tetapi sekolah Julian dan Dick baru mulai libur keesokan harinya. Mereka akan menyusul ke Pondok Kirin. Anne sudah sangat rindu kepada kedua abangnya. Masa bersekolah antara dua waktu libur rasanya sangat lama. Anne gembira ketika George disekolahkan bersamanya. Selama liburan musim panas yang lalu, ia bersama kedua abangnya berlibur di rumah orang tua George. Mereka mengalami kejadian-kejadian ramai di pulau kecil yang letaknya di depan pantai. Di pulau itu ada sebuah puri yang sudah tua. Dan dalam ruangan-ruangan bawah puri kuno itu anak-anak mengalami petualangan yang mendebarkan hati. Asyik ya, kita bisa menyeberang lagi ke Pulau Kirin, ujar Anne pada saudara sepupunya, sewaktu mereka sudah duduk dalam kereta api yang membawa mereka ke arah barat. Kali ini tidak bisa, jawab George. Di musim dingin, laut sekitar pulau berombak besar. Terlalu berbahaya untuk menyeberang dengan perahu. Aduh, sayang, kata Anne kecewa. Padahal aku sudah berharap-harap akan mengalami petualangan lagi di sana. Di Kirin, kalau musim dingin tak ada kejadian yang mengasyikkan, ujar George. Di sana hawanya dingin. Kami kadang-kadang terkurung salju yang terkurung dan ditiup angin laut sampai tertumpuk tinggi. Bahkan berjalan kaki ke desa pun tidak bisa. Wah, kedengarannya mengasyikkan, ujar Anne. Ah, sebetulnya sama sekali tidak asyik, kata George. Bahkan sebaliknya, membosankan. Sepanjang hari duduk-duduk di rumah, atau keluar membawa sekop untuk menyingkirkan salju yang bertumpuk-tumpuk sekeliling rumah. Lama juga perjalanan sampai ke stasiun Desa Kirin. Tetapi akhirnya kereta api mereka memperlambat jalannya, lalu berhenti di sisi peron yang pendek. Kedua anak perempuan itu bergegas turun, sambil memandang ke kanan kiri mencari penjemput. Ya, betul, itu. Bibi Fanny, ibu George. Halo George sayang, halo Anne, seru wanita itu, lalu merangkul kedua anak perempuan yang turun dari kereta api. Anne, Bibi ikut sedih mendengar kabar tentang ibumu. Tetapi jangan khawatir, keadaannya sudah agak membaik. Syukurlah, kata Anne. Terima kasih karena Bibi mau menerima kami selama liburan ini. Kami berjanji takkan merepotkan. Bagaimana dengan Paman Quentin? Tidakkah ia akan terganggu, jika ada 4 orang anak di rumah? Dan musim dingin lagi, kami takkan bisa begitu sering keluar rumah seperti di musim panas. Paman Quentin, ayah George seorang sarjana. Orangnya sangat pintar, tetapi galak. Ia tak sabar menghadapi anak-anak. Kadang-kadang George, Anne serta kedua abangnya merasa takut sekali berhadapan dengannya di musim panas yang lalu. Paman masih sibuk sekali mengarang buku, kata Bibi Fanny. Dia menyusun suatu teori rahasia, dan memaparkannya dalam buku itu. Katanya kalau sudah selesai diterangkan dalamnya, buku itu akan diserahkannya pada salah satu badan yang berkuasa. Sudah itu gagasannya tersebut akan dimanfaatkan demi kepentingan negara. Wah, Bibi Fanny, kedengarannya menarik sekali, kata Anne. Apakah rahasianya? Anak tolol, sahut Bibi sambil tertawa.
Itu kan rahasia. Aku sendiri juga tidak mengetahuinya. Ayolah, kita pulang. Lama-lama dingin juga di sini. George, Tim kelihatannya gemuk dan sehat. Wah, dia sangat senang di sekolah, kata George. Ada-ada saja kenakalannya. Sekali ia menggigit-gigit sandal tua kepunyaan juru masak sampai rusak. Dan setiap kali ia melihat kucing yang tinggal dalam kandang, tak pernah tidak dikejarnya, kata Anne. Lalu sekali ia berhasil masuk ke tempat menyimpan bahan makanan. Pergedel daging sepiring besar habis disikatnya. Dan sekali dia, astaga, George, jangan-jangan internat tak mau lagi menerima Tim kalau sekolah sudah dimulai lagi sehabis Natal, kata ibunya kaget dan cemas. Tentunya dia dihukum. Mudah-mudahan saja, anjing bandel. Tidak, bukan dia yang kena hukum, kata George. Mukanya berubah menjadi merah. Soalnya, kami yang bertanggung jawab atas binatang-binatang peliharaan kami. Jadi kalau Tim nakal, aku yang dikenai hukuman. Karena tak menjaganya baik-baik. Kalau begitu tentunya kau sering dihukum, kata Bibi sambil menyuruh kuda berjalan. Kereta kuda beroda dua yang mereka naiki mulai bergerak di jalan yang licin karena berlapis es. Kurasa ide itu tidak jelek. Ada baiknya jika kuikuti. Setiap kali Tim bandel, kau yang dihukum. Mata Bibi Fanny bersinar jenaka. Kedua anak perempuan yang duduk di sampingnya tertawa geli. Mereka merasa senang dan bersemangat. Liburan selalu mengasyikkan, apalagi datang kembali ke Kirin. Besok Julian dan Dick akan datang. Dan sesudah itu, perayaan Natal. Pondok Kirin, seru Anne, ketika rumah kuno yang bagus itu muncul di depan mereka, dan lihat di sana, itu Pulau Kirin. Kedua anak perempuan itu memandang ke arah laut. Di pulau itu nampak puri kuno, di mana anak-anak mengalami kejadian-kejadian yang menegangkan dalam musim panas yang lalu. Mereka masuk ke rumah. Quentin, seru ibu George memanggil-manggil. Quentin, anak-anak perempuan sudah datang. Paman Quentin muncul dari kamar kerjanya. Menurut perasaan Anne, pamannya itu nampak semakin jangkung dan suram. Dan lebih cemberut, kata Anne dalam hati. Mungkin saja paman Quentin sangat pintar, tetapi Anne lebih suka pada orang yang periang dan gemar tersenyum. Seperti ayahnya sendiri, Anne berjabatan tangan dengan paman, sedang George mengecup pipi ayahnya itu. Nah, kata paman pada Anne, kabarnya aku harus mencarikan seorang guru untuk membimbing kalian belajar selama liburan. Setidak-tidaknya untuk kedua abangmu. Wah, kalian harus berkelakuan baik, jika diawasi guru. Maksud paman hendak berkelakar. Tetapi Anne dan George tidak senang mendengarnya. Orang yang menghendaki anak-anak berkelakuan baik terus, biasanya sangat keras dan menjemukan. Kedua anak itu merasa lega, ketika paman sudah masuk lagi ke kamar kerjanya. Akhir-akhir ini ayah terlalu banyak bekerja, kata Bibi Fanny pada George. Ia sangat capek, untung bukunya sudah hampir selesai sekarang. Mula-mula ia berharap akan bisa menyelesaikannya menjelang Natal, supaya ia bisa ikut bersenang-senang sesudah itu. Tetapi sekarang katanya ia tidak bisa. Sayang, kata Anne dengan sopan. Tetapi dalam hati ia mengucap syukur. Tak lucu, jika paman Quentin ikut-ikut bermain dengan mereka. Bayangkan saja, paman yang galak tidak berhasil menebak kata yang harus dicari. Bibi Fanny, saya sudah kepingin berjumpa lagi dengan Julian dan Dick, dan pasti mereka pun akan gembira bisa bertemu dengan George dan Tim. Bibi Fanny, di sekolah tak ada yang memanggil George dengan nama Georgina. Bahkan guru kelas kami pun memanggilnya George. Sebetulnya saya sudah berharap-harap bahwa mereka akan menyapanya dengan nama Georgina. Saya kepingin melihat apa yang terjadi, apabila George tak mau menjawab. Kau kan senang bersekolah, George? Oh ya, jawab George. Dulu kukira aku akan tak senang berkumpul beramai-ramai dengan anak-anak lain. Tapi kemudian ternyata mengasyikkan. Ibu, sayang raporku tak begitu bagus. Angka-angkaku jelek untuk berbagai mata pelajaran yang dulu belum pernah ku kenal. Tentu saja, kan baru sekarang kau belajar di sekolah yang sungguh-sungguh, kata ibunya. Kalau ayah marah, nanti ku terangkan padanya. Sekarang lekaslah bersihkan badan kalian. Kita akan segera minum teh. Tentunya kalian sudah sangat lapar. Kedua anak perempuan itu pergi ke kamar mereka di tingkat atas. Untung aku tak sendirian selama liburan ini, ujar George. Sejak aku mengenal kalian bertiga, aku merasa senang sekali. Hei, kemana Tim? Dia tadi pergi keluar, sambil mencium-cium. Rupanya dia ingin meyakinkan,
bahwa ini memang benar-benar rumah tempatnya tinggal dulu. Kata N sambil tertawa cekikikan. Ia hendak memeriksa apakah bau dapur masih sama. Begitu pula kamar mandi, dan keranjang tempat tidurnya. Pasti ia sesenang kita, bisa pulang selama liburan. Kata N itu benar. Tim senang berada di rumah lagi. Ia lari menghampiri Bibi Fanny lalu mencium-cium sepatunya. Tim senang berjumpa kembali dengan Bibi Fanny. Kemudian ia lari masuk ke dapur. Tetapi sedetik kemudian sudah keluar lagi, karena di sana ada seseorang yang belum dikenalnya. Joan, juru masak yang baru. Wanita bertubuh gemuk yang selalu terengah-engah napasnya, memandang Tim dengan curiga. Kau boleh masuk ke dapur 1 kali sehari, untuk makan, kata Joan. Dan cuma sekali itu saja, mengerti. Sedapat-dapatnya harus kuhindarkan kemungkinan lenyapnya daging, sosis dan potongan-potongan ayam dari dapur. Aku mengenal baik watak anjing. Tim masuk ke sepen, lalu mencium-cium pula di situ sebentar. Ia lari ke kamar makan dan ke kamar duduk. Senang rasanya, karena baunya di mana-mana masih tetap sama. Kemudian didekatkannya hidung ke pintu kamar kerja ayah George, lalu mencium-cium dengan hati-hati. Tim sama sekali tak bermaksud hendak masuk. Ia juga selalu waspada seperti anak-anak, jangan sampai didamprat paman Quentin yang galak. Kemudian ia naik ke atas, masuk lagi ke kamar George dan Anne. Mana keranjang tempat tidurnya? Ah, itu dia, di samping kursi dekat jendela. Bagus. Jadi dia akan tidur lagi dalam kamar anak-anak perempuan itu. Tim melingkar dalam keranjangnya, sedang buntutnya memukul-mukul lantai. Tim merasa puas.